Oke teman-teman, jadi akhirnya di sini kita melihat Pak MKC berpelukan dengan Pak Napoleon Bonaparte. Luar biasa kan? Luar biasa. Nah itu dia teman-teman ya, mereka saling berpelukan. Wow, dahsyat. Itulah kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya di channel TV Laskar Kristus ini. Kali ini kita melihat tentang kasih yang ditunjukkan oleh Bapak Muhammad KC kepada orang yang menganiayanya di rutan atau di penjara di Bareskrim Jakarta. Teman-teman, dia bukan hanya dipukulin tetapi juga dikasih makan tinja manusia atau tai manusia oleh seorang polisi yang bernama Napoleon Bonaparte. Teman-teman, dalam video yang berdurasi singkat ini kita melihat dan menyaksikan bagaimana mereka saling mengasihi. Bapak Muhammad KC mengampuni orang bersalah kepadanya dan Bapak Bonaparte juga merasa diampuni, dan oleh karenanya dia bersuka cita tentunya. Dan kita melihat mereka saling berpelukan, ya, menunjukkan bahwa mereka adalah anak Tuhan bersama-sama. Kita tahu teman-teman bahwasannya kita boleh berbeda agama, kita boleh berbeda kepercayaan, bahkan suku, ras, dan budaya kita. Tetapi ingat bahwa kita ini sesama ciptaan Tuhan. Kita sesama manusia, maka seharusnya kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Teman-teman, dalam kekristenan memang sangat jelas untuk ditekankan bagaimana Yesus mengajarkan kasih itu. Dan kasih itu bukan hanya perkataan, bukan hanya diomongkan, tetapi harus dipraktekkan. Dan ini terbukti seperti yang dilakukan oleh Bapak Muhammad KC saat ini. Yesus katakan dalam Matius 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah sesamamu manusia dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kemudian juga Rasul Paulus pernah menyampaikan hal demikian. Jika seterumu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan melakukan demikian, engkau telah menumpukan bara api di atas kepalanya. Maka teman-teman sekalian, jangan kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Luar biasa sekali. Mari teman-teman, kita melihat dan kita membacakan tentang sebuah tulisan dari CNN Indonesia yang menerangkan Bapak Muhammad KC ini sebelumnya dipaksa untuk berdamai, direkayasa oleh Bapak Napoleon Bonaparte, tetapi semuanya itu terungkap ya di pengadilan. Tetapi teman-teman, Bapak Muhammad KC sama sekali tidak memperhitungkan hal itu, tetapi dia menunjukkan bahwa dia adalah Kristen sejati, di mana Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkannya untuk mengasihi, untuk mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Maka Bapak Muhammad KC sama sekali tidak dendam ataupun mau membalaskan tentang kejahatan yang dilakukan oleh Bapak Bonaparte terhadapnya. Oleh karenanya, mari kita membacakan artikel berikut ini. Kita akan baca teman-teman sekalian, CNN Indonesia ini yang menuliskan ini ya. Namun menurut KC, surat dibuat orang lain dengan gaya yang mirip tulisannya pula sudah disediakan materai dan siap untuk ditandatangani KC. Ada seseorang yang menulis tulisannya mirip tulisan yang kemudian ditandatangani dan ada sudah dimaterai. Saya disuruh tanda tangan surat perdamaian, kata KC. Jadi di sini kita melihat teman-teman bahwa belum pernah ditulis oleh Bapak Muhammad KC ya mengenai surat perdamaian itu ya. Ini dibuat oleh mereka sendiri. Baik. KC mengaku saat itu dia ditekan saat belum memiliki penasehat hukum
ancaman itu kata dia ditujukan pada keluarganya. Wow, luar biasa teman-teman. Berarti kena ancam keluarganya ya. Saya waktu itu belum punya PH bahwa saya diancam. Yang pertama anak dan keluarga, bahkan PH pun katanya mau dihabisi, ujarnya. Wow ya, udah ada ancaman pembunuhan terhadap keluarga Bapak Muhammad KC, kemudian pengacaranya juga. Hal serupa juga KC sampaikan saat dicecar kuasa hukum Napoleon. Terdakwa kasus penistaan agama itu mengaku ketakutan karena berada di bawah ancaman. Salah satu ancaman itu adalah pembunuhan. Ya, si Harry ikut ngancam, kalau ini dilanjut keluarga kamu saya bunuh, ujar KC. Jadi teman-teman sekalian, kita lihat di sini bahwa memang keluarga KC itu diancam ya. Sebelumnya Napoleon disebut telah melumuri Muhammad KC dengan tinja manusia di rutan Bareskrim Polri Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan pada Agustus 2021. Tidak hanya itu, Muhammad KC juga diduga mengalami tindakan kekerasan dari Napoleon seperti pemukulan. Jaksa kemudian mendakwa Napoleon dengan pasal 170 ayat 2 KUHP. Ayat 2 pasal itu menyebutkan pelaku penganiaya dapat dipenjara maksimal hingga 7 tahun jika mengakibatkan luka pada korban. Napoleon juga didakwa dengan pasal 170 ayat 1, lalu pasal 351 ayat 1 junto, pasal 55 ayat 1 KUHP, dan kedua pasal 351 ayat 1 KUHP. Pasal 351 ayat 1 mengancam pelaku tindak pidana penganiaya dengan ancaman hukuman paling lama 2 tahun. Ya, teman-teman sekalian, di sini kita melihat bahwa Bapak Napoleon ya ini sebenarnya sudah melakukan hal yang tidak manusiawi kepada Bapak Muhammad KC ya. Tapi kita melihat tadi di cuplikan itu Bapak Muhammad KC benar-benar mengampuni, menunjukkan ajaran kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan juga kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan juga dituliskan oleh berita ya di sini ya, drama di sidang ya, pelukan Napoleon Bonaparte ke Muhammad KC usai gebrak meja ya. Jadi dalam pengadilan ya, Pak Bonaparte ini pada Kamis 23 Juni 2022 pukul 23.02 WIB ya. Nah teman-teman sekalian, dia sempat marah, pukul meja, tidak terima apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Muhammad KC. Tetapi puji Tuhan, semuanya itu oleh karena kasih Tuhan ya, semuanya boleh terselesaikan. Bapak Muhammad KC mengampuni, juga Pak Napoleon juga yang merasa diampuni tentunya ya. Kita akan baca lagi Jakarta. Sidang penganiayaan MKC yang menjerat mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte diwarnai dengan sejumlah drama, dari insiden gebrak meja hingga pelukan Napoleon